Ini adalah video tentang biaya hidup di kota Makassar. Halo teman-teman semua, welcome back my YouTube channel Adi Afgan TV. Baiklah, kita akan membahas tentang berapa sih biaya hidup pada saat berada di kota Makassar. Nah teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman nih tentang berapa sih biaya hidup yang ada di kota Makassar. Apakah biaya hidup di kota Makassar itu besar atau biaya hidup di kota Makassar itu kecil? Pertama ya teman-teman, saya mau bercerita tentang bagaimana sih pengalaman saya tentang besaran biaya hidup yang ada di kota Makassar. Nah teman-teman sekalian, kita akan mengetahui apakah biaya hidup di kota Makassar ini sangat besar atau biaya hidup di kota Makassar ini relatif murah. Nah teman-teman, untuk mensupport channel YouTube saya agar berkembang ke depannya, saya mohon klik like dan subscribe-nya di channel YouTube Adi Afgan TV. Nah teman-teman sekalian, sebagai anak rantauan yang berada di kota Makassar, yang berasal dari daerah atau luar dari kota Makassar, pada saat berada di kota Makassar tentu menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan atau pengalaman yang menakjubkan pada saat mengalami perantauan di kota Makassar. Terutama itu adalah mahasiswa rantauan. Nah teman-teman sekalian, menjadi anak rantauan yang berada di kota Makassar tentu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa teman-teman? Karena kita sudah jauh dari kampung halaman kita. Nah di sini, di video ini kita akan membahas tentang rincian biaya hidup yang ada di kota Makassar. Nah teman-teman, adapun rincian biaya hidup di kota Makassar itu saya bagi menjadi 4 ya teman-teman. Adapun rincian biayanya itu, yang pertama adalah biaya tempat tinggal. Nah perlu teman-teman ketahui, teman-teman rantauan atau mahasiswa atau siapapun itu yang menginjakkan kaki di kota Makassar, tentu kita tidak memiliki tempat tinggal. Nah untuk penjelasan tentang biaya tempat tinggalnya itu saya bagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah biaya kos-kosan. Nah teman-teman, untuk biaya kos-kosan yang ada di kota Makassar itu relatif rentang harganya, yaitu harga 500.000 sampai dengan 2 juta. Nah harga ini relatif ya teman-teman. Di dalam situ ada yang harga yang paling murahnya lagi, dan ada juga yang harga termahal. Yang harga yang termurah itu mungkin kayak dalam kamar itu, yang contohnya itu adalah 500.000. Mungkin itu ya ada kamarnya itu kosong, tidak ada isinya, dan bisa jadi itu adalah memiliki WC luar dan bukan WC dalam. Berbeda dengan harga yang di atas 1 jutaan sampai dengan rentang harga 2 juta itu memiliki fasilitas yang tentu berbeda dengan harga sebelumnya, yaitu 500.000 tadi. Nah di harga 1 juta sampai dengan 2 juta ini, dia memiliki fasilitas. Fasilitas itu berbeda-beda ya di tiap kos-kosan, tetapi paling umum itu ada menyediakan tempat tidur, kemudian WC-nya itu WC sudah WC di dalamnya dan bukan WC di luar. Nah mungkin untuk yang laki-lakinya yang ingin cari kos-kosan, dia tidak memikirkan mau WC dalam atau WC luar. Tetapi untuk perempuannya yang akan mencari kos-kosan tersebut, tentu menjadi suatu permasalahan apabila dia mendapatkan WC luar. Nah tentu dia akan malu untuk keluar untuk mandi atau bagaimana kan, karena dia memiliki privasi. Berbeda dengan laki-laki, dia tidak bermasalah apabila WC-nya itu ada di dalam atau WC-nya itu ada di luar. Nah tergantung sih privasi masing-masing. Jadi untuk rentang harga kos-kosan itu berkisar antara harga 500.000 sampai dengan 2 juta rupiah per bulan. Nah yang kedua itu adalah biaya rumah kontrakan. Nah adapun biaya rumah kontrakan di sini adalah tidak disediakan untuk penyewaan, atau sangat jarang itu menyewakan secara per bulan. Tetapi untuk rumah kontrakan itu biasanya dia itu menyewakan secara per tahun ya teman-teman sekalian. Dia itu menyewakan secara 1 tahun. Jadi adapun rentang harga biaya sewa untuk rumah kontrakan berkisar antara 15 juta sampai dengan 40 juta rupiah per tahun. Nah tergantung dari berapa luas dari rumah tersebut, berapa sih kamar yang dimiliki dalam rumah tersebut,
Dan tentunya untuk kalau rumah kontrakan itu kan sudah memiliki fasilitas seperti ada dapur, ada WC, dan ada berbagai perlengkapan-perlengkapan yang menunjang dan untuk tempat tinggal teman-teman. Nah, adapun yang ketiga itu dalam rincian biaya tempat tinggal, yaitu adalah biaya apartemen. Nah, mungkin agak jarang teman-teman anak rantauan atau mahasiswa yang memilih untuk menyewa apartemen dikarenakan harganya yang relatif agak mahal dibandingkan dengan harga kontrakan maupun harga dari kos-kosan tersebut. Nah, adapun rincian biaya sewa apartemen itu untuk perharinya itu berkisar antara 350 sampai dengan 500 ribu rupiah dalam satu hari saja. Untuk per bulannya itu bisa dari harga 8 juta sampai dengan harga 15 juta. Seperti itu teman-temannya. Jadi agak lumayan pricey untuk kantong kita yang pelajar, mahasiswa ataupun anak rantauan yang baru-baru datang ke Kota Makassar. Nah, sebagai saran saya untuk ke depannya, jadi kita lebih mending memilih kos-kosan saja untuk sarana alternatif tempat tinggal kita ya teman-teman. Nah teman-teman, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu biaya makanan. Nah, biaya makanan di sini saya bagi teman-teman yang menjadi dua. Yang pertama itu adalah memasak sendiri, dan yang kedua yaitu makan di luar. Nah teman-teman, untuk memasak sendiri itu harga yang ditawarkan itu relatif lebih murah dibandingkan dengan makan di luar. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena di Kota Makassar ini harga bahan-bahan pokok makanan itu apabila kita membelinya di pasar itu relatif lebih terjangkau harganya. Nah, contohnya saja kita itu membeli sebuah sayur, membeli sayur di pasar. Nah, itu kita sudah bisa mendapatkan dengan harga Rp2.000 untuk satu kali ikat. Itu kita bisa dapat sayur kangkung, sayur bayam, dan sayur sawi. Ya teman-teman ya, jadi untuk harga 2.000 per ikat itu kita sudah bisa memasak sendiri. Nah, adapun juga tempe, dengan harga tempe yang ada di Kota Makassar itu untuk satu apa yang namanya itu, yang satu begini apa? Satu blok tempe itu yang panjangnya mungkin segini, itu harganya itu adalah Rp5.000, dan bisa untuk kita makan 3-4 kali makan ya, itu tempe tersebut. Dan ada juga tahu. Nah, untuk tahu dalam satu potongnya itu harganya Rp1.000. Untuk besaran tahunya itu mungkin seperti ini, sepertinya besaran tahunya. Dan itu cukup untuk kita masak sendiri dan makan itu sebanyak 2 kali untuk Rp1.000 itu. Jadi teman-teman, itu untuk memasak harganya relatif lebih murah. Nah, apabila kita bandingkan dengan harga kita membeli makanan kita makan di luar. Nah, apabila kita makan makanan di luar itu untuk satu kali makan itu berkisar antara 10.000 sampai dengan 15.000. Nah, kan kita per hari itu makannya itu standar adalah 3 kali makan. Nah, apabila kita kalikan itu kita ambil biaya terendahnya saja adalah 10.000. Jadi untuk biaya makan per harinya itu sebesar Rp30.000. Nah, apabila kita kalikan dalam per bulan, tentu harganya akan naik menjadi Rp900.000 per bulan untuk biaya makan saja ya. Untuk biaya makannya itu adalah 10.000 untuk satu kali makan, 3 kali makan dalam satu hari ada 30.000, menjadi 900.000 di 30 hari, yaitu 1 bulan. Nah teman-teman, yang terakhir yaitu adalah biaya transportasi di Kota Makassar. Nah, saya akan membaginya lagi dalam biaya transportasi ini. Nah, biaya transportasi ini adalah tentu untuk kayak kita akan berpergian ke luar atau ke sekitar-sekitar kita, tentu tidak mungkin kan jalan kaki di kota sebesar ini. Jadi tentu dibutuhkan adalah transportasi atau kendaraan. Nah, untuk yang memiliki kendaraan seperti motor, untuk biaya transportasinya itu relatif lebih bisa dijangkau atau murah, adalah mungkin biaya per harinya itu bisa kita gelontorkan sebesar Rp10.000 per hari. Nah, jika kita menggunakan
motor ya, ini adalah motor. Jadi jika kita kalkulasikan dalam 1 bulan itu adalah kita mengeluarkan bahan bakar atau BBM atau bensin itu sebesar 300.000 untuk biaya kendaraannya. Nah, selanjutnya itu adalah biaya transportasi yang tidak memiliki kendaraan, ya teman-temannya. Nah, apabila kita tidak memiliki kendaraan, di Kota Makassar itu sudah menyediakan berbagai macam fasilitas angkutan umum. Nah, adapun fasilitas angkutan umum yang disediakan di Kota Makassar, diantaranya yaitu angkutan umum seperti angkot ya kalau di Jakarta. Kalau di Makassar itu kita sebut adalah PT-PT. Mungkin nanti akan saya tampilkan gambarnya mungkin di sini atau di sini ya. PT-PT seperti itu gambarnya. PT-PT itu digunakan sebagai mode transportasi keseharian warga Makassar dalam beraktivitas. Nah, teman-teman, adapun tarif angkutan umum atau PT-PT yang ada di Kota Makassar itu tarifnya jauh dekat adalah tetap 5.000. Nah, teman-teman, itu adalah untuk 1 kali perjalanan ya. Jadi kalau kita ingin PP atau pulang pergi berarti membutuhkan untuk perharinya itu adalah 10.000. Seperti itu teman-teman. Nah, sama halnya tadi menggunakan motor itu biaya yang digelontorkan perharinya 10.000. Sama dengan PT-PT ini. Nah, dan yang terakhir itu untuk biaya transportasinya yaitu menggunakan ojek online. Nah, untuk ojek online ini di sini sudah banyak tersedia ojek online yang ada di Kota Makassar. Contohnya saya seperti ada Gojek, ada Grab, ada juga Maxim untuk kendaraan online mereka. Nah, itu tentu biayanya juga tarifnya itu berbeda-beda dari tiap ojek online itu tersebut. Adapun tarifnya teman-teman itu tergantung apabila kita mendapatkan promo untuk Grab Bike atau Grab Car itu mungkin berkisar antara 4.000 sampai dengan 15.000 untuk 1 kali perjalanan ya teman-teman. Seperti itu. Nah, teman-teman, yang terakhir yaitu adalah biaya internet. Nah, tak bisa kita pungkiri teman-teman ya, di era digital seperti saat ini adalah di era teknologi dan digital seperti saat ini, tentu adalah kebutuhan paket kuota internet adalah sangat diperlukan untuk kita bermobilisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, adapun biaya dalam kuota internet itu per bulannya bisa saya kalkulasikan dari harga 100.000 untuk 1 bulan penggunaan kuota internet kita. Nah, untuk teman-teman kedepannya nanti apabila mendapatkan kos-kosan elit, tentu akan mendapatkan fasilitas wifi di kosnya untuk yang akan menyewakan kos-kosan elit ya teman-teman. Tetapi apabila yang tidak ingin di kos-kosan elit, tentu kuota internet adalah kebutuhan kita sehari-harinya. Nah, untuk biaya kuota internet di Kota Makassar ini kita bisa menggunakan 100.000 per bulan untuk biaya kuota internet. Nah, tetapi itu bisa dipres sesuai dengan harga setiap provider kartu internet yang disediakan yang akan dijual di berbagai di Kota Makassar ya. Sangat banyak sekali disediakan ya teman-teman kuota internet yang dijual di pinggir-pinggir jalan pun sudah menyediakan itu kuota internet yang unlimited. Nah, tentu itu akan membantu kita sebagai anak rantauan ataupun mahasiswa untuk menghemat untuk bulan berikutnya. Karena untuk apabila kita menggunakan paket kuota yang unlimited, tentu kita bisa mengakses semua aplikasi yang bisa kita gunakan dalam bermobilitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, itu sih yang 4 hal yang bisa saya jelaskan tentang biaya hidup yang berada di Kota Makassar. Nah, yang terakhir teman-teman, kita akan mengkalkulasi berapa sih keseluruhan biaya yang akan kita keluarkan apabila kita berada di Kota Makassar. Berapa sih biaya hidup yang bisa kita keluarkan per bulannya pada saat berada di Kota Makassar. Nah, saya akan mengambil rincian harga terendah saja ya teman-teman untuk rincian harganya nanti di sini. Nanti saya akan tampilkan di sini bagaimana sih rincian harganya.
Nah teman-teman, saya akan mengkalkulasi biaya hidup per bulannya. Nah untuk biaya tempat tinggal itu apabila kita ngekos, yaitu biaya hidupnya kita ambillah saja 500.000. Nah untuk biaya makannya itu kita gunakan adalah yang 10.000 per hari 3 kali makan, itu adalah 900.000 per bulan. Nah ditambah dengan biaya transportasi yaitu 10.000 per hari. Bisa kita menggunakan kayak kita mengambil ya motor atau PT-PT itu ya teman-teman ya, adalah 10.000 per hari dikali dengan 30 hari adalah menghasilkan 300.000 rupiah. Nah ditambah dengan biaya paket internet di Kota Makassar itu yaitu 100.000. Nah apabila kita totalkan keseluruhan dari biaya tempat tinggal, biaya makan, biaya transportasi, biaya paket internet, mendapatkan hasilnya yaitu sejumlah 1.800.000 rupiah. Adapun totalnya yaitu 1.800.000. Nah teman-teman, harga ini adalah harga terendah atau harga paling hemat yang ada di Kota Makassar. Tetapi kedepannya itu bisa berubah apabila kita teman-teman itu ada memasukkan lagi, ada biaya pakaian, ada biaya cemilan, ada juga biaya jalan-jalan. Nah tentu itu akan selalu bertambah sehingga akan membengkak biaya hidup kita per bulannya. Nah teman-teman, untuk kedepannya yang ingin ngekos atau tinggal di Kota Makassar ini, usahakan menggunakan atau pergunakanlah secara hemat, atau kita harus merincikan biaya-biaya apa sih yang harus dikeluarkan dan biaya apa sih yang sudah tidak perlu untuk kita keluarkan dulu, kita tahan dulu. Nah seperti ya teman-teman ya, untuk mendapatkan biaya hidup kita kedepannya itu menjadi ringan. Demikianlah penjelasan tentang rincian biaya hidup yang ada di Kota Makassar di channel YouTube Adi Afgan TV. Apabila ada saran atau pertanyaan pada channel ini, silahkan masukkan di komentar di bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Adi Afgan TV. Thank you teman-teman. Dah.